Kota Garut dikenal dengan keindahan alamnya, terutama pegunungannya. Di perjalanan kali ini, saya dan istri saya berkesempatan untuk berkunjung dan trekking di salah satu gunung yang berada di Garut. Berlokasi di Cisurupan, Kabupaten Garut, gunung ini bernama Gunung Papandayan. Gunung Papandayan merupakan gunung berapi yang cukup aktif dengan memiliki ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Tak hanya itu, Gunung Papandayan juga merupakan taman wisata alam yang cukup populer di Jawa Barat. Dengan beberapa spot yang memanjakan mata, pengunjung dapat menikmati keindahan panorama alam, diantaranya Orchid Garden, Menara Pandang, Hutan Mati, spot area camp seperti Pondok Salada, Guberhut, dan juga masih banyak panorama alam lainnya. Untuk menuju Gunung Papandayan, perjalanan kami mulai dari Desa Sidangharja, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. Perjalanan kami tempuh dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan Cisurupan, Kabupaten Garut. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari Ciamis, kami pun melewati sebuah gapura yang menandakan sudah mulai memasuki kawasan Gunung Papandayan. Tak jauh dari gapura, kami pun menjumpai sebuah camping ground yang berada persis di tepi jalan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8 menit dari gapura, akhirnya kami pun tiba di loket pintu masuk Gunung Papandayan. Setibanya kami di loket pintu masuk, kami pun membayar registrasi dengan cukup membayar 20.000 per orang. Dan untuk parkir sepeda motor, kami pun dikenai biaya 12.000 per motor di hari kerja atau weekday. Untuk hari libur atau hari weekend, biaya registrasi dikenai 30.000 per orang, dan untuk parkir motor dikenai biaya sebesar 14.500 per motor. Dan untuk biaya lain-lain, berikut adalah rinciannya. Setelah membayar registrasi, perjalanan pun kami lanjutkan kembali untuk menuju area parkir yang terletak tidak begitu jauh dari pintu loket masuk. Dengan cukup menempuh perjalanan kurang lebih 2 menit. Setibanya di area parkir, kami pun bergegas untuk memarkirkan kendaraan kami. Untuk area parkir di Gunung Papandayan ini sangatlah luas, cukup untuk menampung lumayan banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tak hanya itu, terdapat juga jasa penitipan helm dengan cukup membayar seikhlasnya. Untuk fasilitas di sini tersedia lumayan banyak, mulai dari toilet, musola, dan juga terdapat warung yang menyediakan banyak jajanan. Setelah memarkirkan kendaraan dan lain-lain, perjalanan pun kami mulai dengan memasuki Orchid Garden. Orchid Garden merupakan sebuah taman bunga anggrek hutan yang dilestarikan. Menyajikan pemandangan yang sangat indah, menjadikan Orchid Garden sebagai spot favorit bagi sebagian pengunjung. Dengan dihiasi berbagai bunga anggrek di sepanjang jalan,
Mulai dari anggrek hutan hingga jenis anggrek langka pun turut ikut dilestarikan di Orchid Garden. Tak hanya itu, di Orchid Garden juga tersedia area camp yang dapat digunakan untuk bermalam, sehingga pengunjung dapat menikmati suasana tidur dengan dihiasi bunga anggrek yang cantik serta dinginnya suhu di Gunung Papandayan. Setelah menikmati keindahan Orchid Garden, perjalanan pun kami lanjutkan kembali untuk menuju Menara Pandang yang terletak tidak begitu jauh dari Orchid Garden. Untuk menikmati keindahan Gunung Papandayan dari Menara Pandang, kami pun harus melewati beberapa anak tangga. Untuk Menara Pandang ini tersedia 2 lantai yang tidak begitu luas, namun menyajikan panorama alam yang cukup indah, menjadikan kami semakin takjub dengan lukisan alam yang telah Tuhan ciptakan. Setelah menikmati keindahan Gunung Papandayan di atas Menara Pandang, perjalanan pun kami lanjutkan kembali untuk trekking menuju kawah, hutan mati, dan juga area camp. Untuk menuju kawah, perjalanan dimulai dengan melewati sebuah gapura dan dapat ditempuh dengan menggunakan jasa ojek maupun berjalan kaki atau trekking dengan jalur yang sudah ditentukan. Oke, sekarang saya sedang trekking menuju kawah, dan untuk jalurnya didominasi oleh aspal, dan di sini tersedia dua jalur. Yang di kanan ini jalur hiking ataupun pejalan kaki, dan yang kiri jalur sepeda motor ataupun ojek. Nih, di depan sana tuh terlihat kawahnya sangat bagus, lumayan keren. Pokoknya wajib banget dicoba Gunung Papandayan. Di sepanjang perjalanan menuju kawah, kami pun disuguhi dengan keindahan alam berupa barisan perbukitan yang memanjakan mata. Seketika membuat kami merasa takjub dan terpesona akan keindahan Gunung Papandayan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam dari gapura dengan berjalan santai, tibalah kami di area kawah, dan kami pun sesekali membagikan momen kala itu dan juga menikmati keindahan kawah yang sangat memanjakan mata. Setelah kami puas menikmati keindahan kawah, perjalanan pun kami lanjutkan kembali dengan medan jalur didominasi oleh jalanan berbatu dan juga beberapa anak tangga. Tak jauh dari area kawah, kami pun menjumpai beberapa warung yang menjual bakso cuanki dan juga beberapa jajanan. Dan area ini pun merupakan percabangan antara hutan mati dan juga Pondok Salada. Untuk fasilitas di sini tersedia toilet dan juga musola yang memudahkan kita untuk beribadah sholat. Setibanya di warung, kami pun beristirahat sejenak dan juga sedikit berbincang-bincang dengan bapak pemilik warung sambil menikmati kopi hangat di tengah suasana suhu yang mulai dingin. Oke, setelah kita tadi istirahat di warung, dan kata si bapak tadi tersedia di sini 2 jalur.
untuk jalur yang ke kiri menuju hutan mati, dan untuk jalur yang kanan menuju Goberhut ya. Dan kata si bapak, untuk menuju hutan mati jalurnya kurang terlihat jelas, dan kita akan ke Goberhut terlebih dahulu. Ikuti terus jejak kita, jejak Psikopet. Setelah beristirahat di warung, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Untuk jalur di awal ini didominasi dengan jalanan sedikit berbatu dan juga landai, dengan cantiknya perbukitan sedikit dihiasi kabut. Menempuh perjalanan kurang lebih 5 menit, kami pun mulai memasuki hutan dengan vegetasi yang cukup rapat. Oke, di sini tersedia 2 jalur. Kalau untuk pendaki ke sana, dan ini jalur motor. Setelah melewati hutan, kami pun menjumpai sebuah jembatan dan juga memasuki hutan kembali, dengan melewati beberapa percabangan jalur yang memiliki tujuan yang sama, yakni menuju area camp Goberhut. Oke, di sini terdapat petunjuk arah. Untuk ke kanan bertuliskan terjal, dan untuk yang ke kiri normal. Kita ambil yang normal. Gas. Mantap Papandaian. Jalurnya mulai didominasi vegetasi hutan, sedikit rapat. Jos. Setelah melewati hutan dengan vegetasi yang cukup rapat, jalur mulai berganti landai, dengan didominasi jalanan berbatu menghiasi perjalanan kami. Oke, kita bertemu petunjuk arah Goberhut. Ke sini jalur mulai terbuka kembali, dengan didominasi oleh bebatuan cukup lumayan landai. Mantap. Setelah melewati hutan dan juga jalanan berbatu, akhirnya kami pun tiba di area camp Goberhut dengan menempuh perjalanan kurang lebih 25 menit dari warung dengan berjalan santai. Dan untuk fasilitas di sini tersedia toilet, warung, dan juga pos keamanan. Oke, akhirnya kita tiba di Goberhut. Pak. Tektok, Pak. Setibanya di Goberhut, perjalanan pun kami lanjutkan kembali untuk menuju area camp, yaitu Pondok Salada. Untuk menuju Pondok Salada, perjalanan kami tempuh kurang lebih 10 menit dengan berjalan santai, dengan medan jalur didominasi landai dan sedikit memasuki hutan dengan vegetasi yang cukup rapat. Oke, di sini tersedia percabangan, kita ambil kiri. Lanjut. Oke, akhirnya kita tiba di Pondok Salada. Mantap perjalanannya, lumayan menguras energi. Pokoknya mantap. Oke, kita tiba di Pondok Salada. Mantap. Oke, inilah kondisi keadaan Pondok Salada. Area campnya cukup luas, keren banget. Setibanya di Pondok Salada, kami pun takjub akan keindahan yang sangat memanjakan mata. Dengan cantiknya sabana rumput hijau dan suhu yang cukup dingin, menambah syahdunya suasana kala itu. Dan untuk fasilitas di sini tersedia lumayan banyak, mulai dari warung, toilet, dan juga pos keamanan.
Setelah kami puas menikmati keindahan sabana rumput hijau di Pondok Salada, perjalanan pun kami lanjutkan kembali untuk menuju hutan mati. Untuk menuju hutan mati, perjalanan kami tempuh kurang lebih 10 menit dengan berjalan santai dengan medan jalur full didominasi landai, dan kami pun melewati sabana Edelweiss yang begitu cantik, membuat kami takjub dan mengucap rasa syukur atas segala keindahan yang telah Tuhan ciptakan. Oke, di sini tersedia petunjuk arah dan untuk hutan mati arahnya ke sana. Oke, lanjut. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit dari Pondok Salada, tibalah kami di hutan mati. Dengan suasana sunyi dan suhu yang mulai dingin, membuat kami tenang dan nyaman untuk berlama-lama di sini. Mantap, keren. Mantap. Oke, akhirnya kita sampai di hutan mati Gunung Papandayan. Alhamdulillah. Dan sekarang hari mulai sore. Sepertinya kita tidak akan berlama-lama di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikuti perjalanan kami selanjutnya tetap di Jejak Psikopet.